Apakah kepala sekolah dan guru tidak ada feedback? Ada, tapi di program lain. Baik Bapak Ibu. Nah ini kira-kira yang nanti saya akan spill begitu ya, karena banyak sekali berseliweran di media sosial hal-hal baru. Nah harus dipastikan validasinya. Yang pertama terkait dengan profil lulusan. Nah saya yakin kemarin sudah dibahas regulasi yang terbaru Permendikbud nomor berapa tentang kompetensi lulusan 10 tahun 2025. Dan yang kedua akan dilakukan review. Biasanya kalau review akan diikuti dengan revisi standar nasional pendidikan. Dan yang sudah keluar standar apa saja Bapak Ibu selain SKL tadi? Standar isi, ya SKL. Yang proses dari penilaian, konon kabarnya tidak mengalami revisi. Tapi kita tunggu sama-sama. 4 standar ini sangat berdampak pada layanan kurikulum di satuan pendidikan. Berikutnya adalah struktur kurikulum. Halo. Hai. Kemarin sempat heboh ya ketika beredar struktur kurikulum, entah sumbernya dari mana, sampai akhirnya dari Puskurja, dari BSKAP juga memberikan klarifikasi. Ini bukan itu adalah draft struktur kurikulum yang rencananya diberlakukan di sekolah ya, dan itu juga yang akhirnya berlaku bukan itu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti ditunggu-tunggu info barunya oleh satuan pendidikan, malah mungkin sudah dikejar-kejar ya Bapak Ibu. Kok dikejar-kejar melalui ya? Karena sudah akan segera menyusun KSP. Baik. Dan mana ya regulasi yang baru terkait struktur kurikulum? Permendikbud nomor 13 sudah dicermati? Sudah. Banyak yang baru atau masih tetap? Banyak yang baru, dan itu nanti pasti semuanya menjadi substansi di KSP. Jadi setelah ini Bapak Ibu masih banyak PR ya, mengikuti updating lagi karena belum berhenti sampai di sini. Berikutnya juga review capaian pembelajaran. Halo. Sudah dapat kiriman? Sudah cepat banget ya Pak. Bu, kenapa sih nggak diumumkan saja secara resmi hari ini gitu loh? Ya, jadi kita yang harus rajin, proaktif ya, melihat perubahan yang baru dan penyesuaian prinsip pembelajaran. Yang kalau Bapak Ibu mencermati kerangka pembelajaran mendalam, sesungguhnya yang perlu kita pahamkan kepada Bapak Ibu guru di satuan pendidikan adalah bagaimana pembelajarannya dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Juga memberikan langkah-langkah kepada peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar, tidak hanya memahami tapi juga mengaplikasi, dan harapannya bisa sampai merefleksi. Nah, kira-kira seperti itu. Bahkan perlu kiranya praktek pedagogi Bapak Ibu guru diperbaiki dengan memanfaatkan lingkungan belajar, digitalisasi pembelajaran, dan juga bermitra. Nah itu penguatannya Bapak Ibu. Dan berbagai program prioritas harapannya dari kementerian tidak satu pun sekolah tidak mengimplementasikan. Halo. Oke, jadi di sana targetnya adalah 100% satuan pendidikan di Jawa Tengah mengimplementasikan program prioritas. Yang mana program prioritasnya? Sebagaimana yang sudah Bapak Ibu pelajari materinya. Jadi materi yang banyak sekali itu diturunkan dari program prioritas ini. Dan oleh karenanya mungkin alokasi waktunya sangat terbatas ya. Jadi Bapak Ibu ada yang ingin waktunya diperpanjang lah, apa penutupannya ditunda saja.
Ya, belajar kan tidak cukup di sini ya. Bisa setelah Bapak Ibu selesai kuliah melalui komunitas pengawas Bapak Ibu akan menindaklanjuti, mendalami dan mengembangkan. Baik Bapak Ibu, dan seiring dengan tugas Bapak Ibu juga melakukan pendampingan kesatuan pendidikan, memastikan mulai dari Bapak Ibu mendampingi sekolah memetakan bukunya, capaiannya, lalu menyusun program juga Bapak Ibu dampingi, harapannya sesuai dengan prioritas, ya. Kemudian juga pelaksanaan dari program-program Bapak Ibu dampingi sampai ketika membuat laporan. Dan ini nanti diperlukan sebagai bukti dukung saat satuan pendidikan mengikuti akreditasi sebagai penjaminan mutu oleh pihak eksternal. Dan instrumennya ini ada pembaruan lagi ya Bapak Ibu. Kami masih mengikuti TOT, Bapak Ibu yang asesor mungkin dalam waktu tidak lama akan mengikuti pengujian juga. Ya itu harapannya supaya apa? Memastikan agar layanan pendidikan di satuan pendidikan bermutu. Saya mau memangnya tentunya sejauh mana? Mungkin ini sudah ya. Ada maunya? Kayaknya tidak ada. Saya ke SD. Ada SD? Oh, paling ada ya. Nah, yang harus dibenahi adalah pembelajaran yang membangun kemampuan 6 kemampuan fondasi itu masih kurang Bapak dan Ibu dan kemitraan. Jadi makanya ada materinya. Nah, kemitraan itu sangat penting ya, apalagi kalau sekolah secara sepihak tidak bisa optimal. Yang SMP, Bapak dan Ibu terkait kebinekaan dan kualitas pembelajaran, monggo Bapak Ibu gurunya diupdate praktek pedagoginya ya dan asesmennya terutama itu. Oke, saya mau melanjutkan Bapak Ibu. Bagaimana 8 profil lulusan ini akan diwujudkan? Tentu saja bukan hanya melalui pembelajaran, terintegrasi di pembelajaran, tapi juga melalui kokurikuler dan juga kemitraan serta peran media. Mengapa ada media? Karena sekarang catur pusat pendidikan jadi bukan hanya 3. Apalagi kalau banyak orang tua yang komplain paparan konten negatif hanya bisa dilawan dengan paparan konten positif. Kalau Bapak Ibu berharap itu diblokir kayaknya sulit ya. Jadi dilawan dengan sebaliknya. Nah itu Bapak Ibu, ini yang perlu Bapak Ibu diskusikan dengan pihak sekolah. Termasuk juga kalau sudah dirumuskan PP-nya, petakan dari 8 dimensi profil lulusan pada deskripsi indikator perilaku mana yang harus dilakukan di setiap PP. Ini sangat teknis, tapi mudah-mudahan bisa menggait Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu nanti akan bisa melanjutkan rencana Bapak Ibu untuk pendampingan. Jadi ya Pak Bu, dan terima kasih sudah luar biasa, semua sudah merencanakan tindak lanjut dan evaluasinya tidak perlu kami bacain. Terima kasih sudah berkenan mengevaluasi dan insya Allah akan kami tindak lanjuti karena ini untuk kebaikan ke depan. Baik Bapak Ibu, itu pengumuman tentu monggo masing-masing berkomitmen karena ini bagian dari profesionalisme kita, bukan semata tugas dinas, tapi tanggung jawab moral. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas. Dengan ini kita tutup bersama kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.